Aquarius, apa kabar? Selamat datang di saluran ini dan di pembacaanmu Aquarius. Mari kita terhubung dengan energi untuk hari-hari ini, beberapa jam ke depan, hari-hari ke depan. Apa yang akan dimanifestasikan oleh Aquarius dengan energi pembaruan yang diberikan kepada kita oleh bulan purnama, bulan baru. Maaf, di zodiak Pisces besok dalam beberapa jam lagi. Jadi, mari kita perhatikan semua perubahan itu. Cek zodiak ascendant, tanda bulan, dan ambil yang relevan. Aquarius, mari lihat apa pesan malaikat untukmu hari ini. Kamu tidak ingin merasa terikat atau berkomitmen, tetapi di saat yang sama kamu ingin dirawat dan didukung. Mari kita lihat apa yang dikatakan para malaikat kepada kita. Mari kita lihat apa yang dikatakan para malaikat kepada kita. Nah, kartu 2 koin situasi yang bergerak dan menyeimbangkan diri terkait konteks ekonomi. Terutama karena akhirnya kamu membebaskan diri dari suatu situasi. Kamu memiliki pilihan untuk mengubah arah, dan itu membuatmu membebaskan diri dan terhubung dengan hal yang baru. 2 koin adalah kartu yang membawa pilihan bagi kita, tetapi juga membawa elemen baru yang mengharuskan kita dari pihak kita untuk mencoba menjaga keseimbangan dalam hal-hal tertentu, bukan? Dalam tugas, dalam rutinitas, dalam konteks pribadi, dan tidak menjadi tidak seimbang. Karena kita harus memberi jalan bagi hal yang baru. Hal baru itu akan kita masukkan ke dalam keseharian kita dan di sanalah sumber daya akan muncul, pekerjaan akan muncul, orang-orang akan muncul, dan kamu akan melihat di sana bagaimana kamu membagi dirimu, memilah, memilih, dan mengevaluasi apa yang benar-benar perlu dan berguna dan apa yang tidak terlalu untuk ditinggalkan nanti dan mengerjakan sesuatu yang secara khusus membutuhkan perhatianmu. Hari ini hidup meminta keseimbangan darimu, itu adalah hal yang paling penting. Bekerja di beberapa pekerjaan atau proyek sekaligus itu baik, tetapi jangan lupa pada area kehidupan yang lain. Jangan lupa pada persoalan yang lain, dan terutama berinvestasi energi juga dalam hubungan dengan pasangan, hubungan dengan teman, hubungan dengan anak, dan juga mengubah beberapa aktivitas yang sedang kamu jalani menjadi sedikit lebih menyenangkan, lebih menghibur. Menjaga permainan kehidupan dan tahu bagaimana mengalir dengan situasi yang mungkin membuat kita merasa sedikit rendah, tetapi besok secara langsung berubah dan membawa kita ke atas. Jadi, sumber daya baru dan peluang baru untuk mengubah apa yang tidak kita sukai sekarang, bukan? Dan di sanalah kita memfokuskan energi dan di sanalah kita memilih dengan tepat bagaimana kita mengelola sumber daya. Contohnya, uang. Apakah perlu terus membelanjakannya untuk hal ini? Apakah hubungan ini berguna bagi saya? Apakah berguna bagi saya untuk memberikan waktu di sini atau tidak? 8 koin menunjukkan ini saat kamu juga merasakan peluang, pintu terbuka untuk belajar, berlatih, mempelajari sesuatu, menemukan kembali dirimu karena kamu dipanggil untuk banyak pekerjaan. Itulah mengapa di sini masuk kemungkinan dan sumber daya itu. Kamu juga akan melihat untuk menyempatkan diri sedikit. Makanya dikatakan banyak tugas dan banyak hal sekaligus. Kamu akan melihat kemungkinan untuk menyempatkan diri sedikit karena di sana perlu ya memiliki lebih banyak pengetahuan dan bekerja dengan metode coba-coba karena kamu akan ingin membedakan dirimu dari orang lain. Pekerjaan kartu 8 koin adalah ketekunan, kesabaran, tanggung jawab, adalah menghadapi, adalah tekad, dan terutama adalah hasil. Mungkin tugasnya terasa sedikit membosankan bagimu, tetapi ingatlah untuk memberikan sedikit kesenangan pada hal itu, dan semuanya akan mulai tertata agar segera kamu menerima kompensasi, pembayaran, atau berganti tempat kerja. Kamu bisa berekspansi, kamu bisa menjalankan bisnismu sendiri, kamu bisa merencanakan perubahan dalam bisnismu. Kamu bisa melakukan investasi kehidupan, waktu, dan kemampuan. Karena di sini, kamu akan menunjukkan dan mengembangkan dirimu dalam kemampuan, dalam bakat, dan tentunya kamu akan ingin menonjol dan kamu akan membedakan dirimu. Kamu tahu harus bersiap dan kamu akan melakukannya. Kartu 7 pedang adalah kartu yang berbicara kepada kita tentang pilihan yang diambil baru-baru ini atau sebelumnya, di masa lalu yang baru saja atau tidak terlalu baru, yang kamu pahami tidak menguntungkan bagimu, tidak berguna. Dan kamu tahu bahwa hidup memberitahumu
bahwa kamu bisa mengubah arah, kamu bisa mengubah tempat, kamu bisa mengubah konteks, kamu bisa memilih cara lain, bukan? Kamu bisa memilih strategi lain, kamu bisa memilih jalan lain, tetapi kamu juga bisa memilih strategi terbaik untuk dirimu. Terutama mungkin pada saat ini kamu harus berkembang dalam masalah ini. Karena mungkin kamu sedang berpikir untuk membuka jalan bagi sesuatu sendirian, bukan sebuah proyek, sebuah pekerjaan. Saya ingin melakukannya sendiri, saya ingin bekerja secara pribadi. Mungkin kamu tidak siap dan tidak bersiap seperti yang kamu harapkan. Jadi hidup memberitahumu, oke, kamu akan melakukannya, kamu akan mengubah arah, dan dalam arah itu kamu akan menemukan siapa yang bisa menasihatimu, melatihmu, atau mengajarimu. Atau kamu bisa sampai di suatu tempat atau bekerja di tempat itu, dan kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang kamu butuhkan untuk segera beralih ke situasi ini, yaitu pilihan lain, bukan memilih kemandirian saya dalam pekerjaan. Namun, tujuh pedang juga memperingatkan bahwa kita akan mempertimbangkan menjauh dari orang-orang yang tidak berguna bagi kita. Artinya mereka pernah berguna di suatu saat, tetapi hari ini hidup menunjukkan kepada kita bahwa tindakan mereka, perilaku mereka, dan cara mereka mengarahkan diri terhadap apa yang menjadi konteks kehidupan tertentu yang mereka bagi bersamamu bukanlah yang paling jujur atau paling jelas. Dan kamu akan mulai terbuka, memahami bahwa kamu bisa melepaskan diri dari orang itu. Baik, Ratu Pedang, Permaisuri. Ini memberitahu saya bahwa Permaisuri membawa ke hidupmu sesuatu atau situasi yang sangat mengangkat harga dirimu dan membuatmu merasa sangat di atas. Ya, itu yang memungkinkanmu untuk bisa menciptakan dalam kelimpahan, merasa dalam kelimpahan, dan mulai menempatkan dirimu di zona yang sangat nyaman di mana fondasimu akan lebih dari sekadar terjamin untuk pertumbuhan pribadimu. Lihat bagaimana semuanya memiliki alasan. 8 koin mempersiapkanmu, 8 koin menuntunmu ke situasi kesuksesan dan ekspansi, dan permaisuri sudah menempatkanmu di tempat yang tepat agar kamu bisa membumikan apa yang telah kamu peroleh atau serap dari 8 koin ini, bahkan kamu sedang menerima buah dari pekerjaanmu. Sangat menguntungkan memiliki permaisuri karena permaisuri berbicara kepada kita tentang apa yang bisa menjadi, apa yang mulai kamu rasakan sebagai harmoni, bukan? Saya memilih dari 2 koin apa yang berguna, menghasilkan uang, membuat saya berharga, serta menghibur dan menumbuhkan diri saya. Dan permaisuri berbicara kepada kita tentang itu, berbicara kepada kita tentang kemungkinan untuk merasa sangat-sangat terangkat secara pribadi dan terutama juga bisa jadi kita memasuki fase kesuburan yang tinggi. Jadi itu berbicara tentang apa yang bisa menjadi konteks pribadi yang sangat subur di mana kamu menempatkan secara spesifik atau mewujudkan secara spesifik proyek, keadaan, hubungan yang menuntut energi permaisuri ini. Karena permaisuri tentu saja berusaha untuk menata diri kembali secara pribadi, merasa baik dari segi harga diri, merawat diri sendiri, dan ya dalam pengertian itu dia juga menginginkan energi yang mendukungnya. Kamu memiliki di sana apa yang merupakan kartu indah yaitu kartu 4 tongkat. Kartu 4 tongkat muncul ketika tiba saatnya dalam hidup di mana seseorang memiliki alasan untuk merayakan. Di mana dia melihat kebutuhannya terpenuhi di rumahnya, di pekerjaannya, di mana hal-hal mengalir dari apa yang merupakan harmoni. Yang di sana permaisuri sudah berbicara tentang hal itu. Mungkin kamu sedang merayakan komitmen, bisnis, aktivitas, pencapaian sesuatu. Mungkin juga kepuasan karena telah berhasil keluar dari situasi yang rumit, telah memutuskan hubungan dengan hubungan yang tidak menguntungkan itu, dan juga karena meninggalkan kesulitan tertentu. Dan 4 tongkat adalah kartu yang mengatakan kepada Aquarius bahwa ini juga waktunya untuk menikmati hubungan, menikmati konteks pribadi, menikmati rumah, menikmati momenmu. Ya, banyak hal yang selama ini kamu tunda karena masalah ekonomi akan kamu penuhi sekarang. Penundaan yang berkaitan dengan masalah yang langsung ke rumahmu, ke tempat tinggalmu, dan yang ingin kamu lakukan, memberikan perhatian khusus pada hal itu, akan kamu lakukan dalam hari-hari ini. Kartu kematian adalah perubahan besar bagimu, itu adalah perubahan yang tak terelakkan. Terutama karena itu membawa kelahiran kembali dirimu dan membawa apa yang bisa menjadi kebebasan yang saya lihat di awal pembacaan yang sedang kamu cari.
Karena kartu kematian juga merupakan kartu yang berbicara kepada kita tentang seorang Aquarius yang mendambakan momen ini sebagai momen yang paling dinantikan sejak lama, bukan? Dan ini benar-benar sebuah sebelum dan sesudah, karena ini adalah setelah pengorbanan besar. Ini memberi tempat bagi hal yang baru, memberi tempat bagi keuntungan, adalah memahami bahwa kamu mulai bergetar dalam pembaruan dan perubahan, karena sebuah tahap telah berakhir dan kamu sedang bersiap untuk hal yang baru. Makanya kamu melakukan hal dengan baik. Sepertinya kamu sudah merasakannya, tahu, dan kamu sudah mengintuisi hal itu. Itu mengumumkan perubahan tak terduga yang akan membawa serta sebuah transisi. Transisi itu tak terelakkan dan perlu karena kamu sedang berevolusi, dan kamu berevolusi demi pertumbuhanmu, dan kamu berevolusi demi kelimpahanmu. Penting menjaga sikap lepas dari situasi seperti yang mungkin dipicu kartu 7 pedang juga dari apa yang nanti akan kamu pilih sebagai yang utama. Artinya, jika kamu lebih fokus pada bagian pribadi dan bagian ekonomi dan bagian pekerjaan daripada bagian emosional, itu sangat baik, tetap tidak melekat pada apa yang bisa menimbulkan rasa sakit juga. Dan kamu juga akan mulai menyadari bahwa semua pengalaman yang diperoleh di masa lalu hari ini adalah penasihat besarmu. Semua pengalaman itu adalah penasihat besarmu. Itu berbicara kepada saya tentang menemukan makna atas apa yang merupakan pengalaman menyakitkan yang telah kamu jalani dan berterima kasih juga atas semua itu. Nah, dalam sebulan, katanya 1 bulan, 1 bulan setengah, kamu akan terhubung dengan seorang wanita atau pria, tidak masalah, yang akan sangat terhubung denganmu di tingkat cinta. Mungkin saat ini kamu sudah dalam sebuah hubungan, tetapi itu memberitahumu bahwa ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang berubah dari sekarang hingga 1 bulan setengah lagi. Hal itu sejalan dengan sesuatu yang mungkin berkaitan dengan dengan penantianmu, bukan seseorang yang entah bagaimana akan memainkan peran yang lebih dari penting dalam hidupmu. Para pemandu datang untuk memberitahumu bahwa sesuatu sedang berjalan terkait dengan hubungan yang sudah ada, atau kamu bertemu dengan seseorang yang entah bagaimana akan membawamu terhubung dengan cinta. Ini adalah tentang seseorang yang akan kamu percayai sepenuhnya sejak hari pertama. Ia akan membuka pintu menuju apa yang bisa menjadi pengalaman yang sangat positif. Orang tersebut masuk langsung ke hatimu. Ia membantumu menyelesaikan semacam konflik dan datang untuk memberimu banyak kebahagiaan juga dengan caranya sendiri. Kartu ini memberitahuku bahwa dalam 3 minggu ke depan, hal-hal yang kamu harapkan untuk kehidupan asmaramu akan segera tiba. Kartu ini mengatakan, ini adalah rentang waktu yang cukup singkat. Kamu akan menerima tanda-tanda atau tindakan konkret, tetapi sementara perubahan besar ini menyertaimu, kamu sedang mengakhiri tahap-tahap, kamu sedang menyelesaikan berbagai hal. Karena kamu harus merasa ringan, harus bersih dari situasi masa lalu. Masa kini yang akan kamu jalani ini adalah sebuah masa kini. Maksudnya, apa yang membawamu menuju masa depan yang sangat berbeda. Kamu sedang menerima kabar yang sangat baik atau peluang yang sangat bagus. Luangkan waktu untuk melindungi dirimu, itulah sebabnya kamu memiliki kartu permaisuri untuk mendapatkan kepercayaan diri yang lebih besar, karena kejutan-kejutan indah sedang tiba dalam suatu hubungan, jelas, yang dibawa oleh orang ini atau hubungan yang sudah ada. Aku sangat menyukai pembacaanmu, Aquarius. Aku memintamu untuk menetapkan niat dan bersyukur karena hal ini akan segera menjadi milikmu.